yang aku dapetin firasat terakhir komunikasi sama dia. Apa Mbak, firasat terakhirnya apa? Malam Senin aku ada pekerjaan di rumah, aku lagi kerja di ruangan kerja aku. Malam Senin itu jam 1:30 dini hari, habis hujan memang. Itu ada aroma, bangke, aroma kayak bau busuk mayat di dalam rumah saya. Ini saksi-saksinya, ini karyawan-karyawan saya memang mencium langsung, dan saya langsung ngomong sama karyawan saya, kenapa bau bangke, kenapa bau bangke itu jadi muter-muter di rumah saya baunya. Terus kebetulan memang pas baunya itu setelah saya telepon mereka, setelah saya ada komunikasinya itu saya nasehatin mereka jangan bolak-balik ke Bali naik kapal laut karena laut lagi kayak gini gitu sih. Oke, Mbak, ada nggak nasihat juga, kan tadi sempat bilang tidak boleh jangan keseringan kayak tadi ke Bali naik kapal laut karena memang cuacanya kan ya kita lihat sendiri ya. Nah, ketika akhirnya mereka sekeluarga, anak dan baby sister dan sama supir berangkat ke sana, sempat nggak Mbak Joanna juga menasehatin mereka gitu? Aku baru nasehatin malam Senin gitu, baru pas mereka kembali kalau nggak salah dari Bali juga. Ini kan kalau yang hari ini perjalanan mau menuju ke Surabaya ya gitu, jadi beda lagi nih gitu. Jadi yang ke Bali duluan itu memang aku dari malam Senin sudah mengingatkan, Nes ada kerjaan TV, ada syuting, kamu harus datang gitu. Tapi dia bilang nggak bisa, aku gini ya udah. Tapi nanti impactnya akhirnya kita semua jadi nggak enak nih manajemen, karena kita harus menjaga hubungan baik dengan televisi. Jadi aku memang memberikan nasihat gitu, itu sih. Apa tanggapan ketika mereka dilarang pergi itu sendiri apa Mbak? Mereka memberi. Halo Sobat Fakta Bang Pin, bertemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas dan berita-berita viral yang terjadi di tanah air. Dan kali ini masih soal Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah yang telah berpulang meninggal karena kecelakaan di tol menuju Surabaya. Dan kini ada firasat yang dirasakan oleh manajer dari Vanessa Angel. Firasatnya cukup miris dan mengerikan karena manajer dari Vanessa Angel ini mengaku sempat mencium bau bangkai saat sebelum kejadian. Nah, bagaimanakah kisahnya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita ikuti kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pasangan suami istri Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah meninggal dunia pada Kamis 4 November kemarin. Keduanya meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di tol Jombang arah Surabaya, Jawa Timur. Sebelum Vanessa dan Bibi meninggal dunia, sang manajer Joanna rupanya sempat memiliki firasat buruk. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah dalam wawancaranya dengan media. Ia mengaku jika beberapa hari sebelum kejadian sempat mencium bau bangkai di sekeliling rumahnya. Kejadian ini aneh dirasakannya pada Minggu 31 Oktober 2021 yang lalu, tepatnya pukul 1.30 dini hari. Karena bingung, Joanna akhirnya menelpon ibunya untuk menanyakan perihal bau bangkai tersebut. Sang ibunda kemudian mengatakan jika bau bangkai biasanya dipercaya sebagai pertanda bahwa akan ada orang terdekat yang meninggal dunia. Dan beginilah penuturan dari Joanna, manajer Vanessa Angel. Bisa jelasin nggak sih Mbak seperti ini? Kalau soal pekerjaannya, aku sendiri nggak dapat kabar. Tapi dia cuma ngomong, aku mau ke Surabaya ya Mam. Tapi soal dia mau kerja, mau ngapain, aku nggak dikasih tahu. Karena gini, artis-artis sekarang kan suka ada yang bagian endorse sendiri, ada yang bagian untuk pekerjaan TV dan produk sendiri. Saya tuh bagian TV dan produk, tapi masih memanajeri gitu. Nah, akhirnya aku 3 hari lalu memang ada komunikasi dengan dua anak ini, Bibi dengan Vanessa. Saya bilang sama mereka, jangan keseringan meng-cancel pekerjaan TV, gitu ya. Harusnya hari ini mereka ada syuting di salah satu stasiun TV swasta. Makanya penyesalan aku terdalam adalah memang tidak bisa menahan dia untuk tidak berangkat, gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin saya juga nggak mau bilang macem-macem. Saya pengennya kita semua doa yang terbaik aja buat suami istri ini. Yang pasti ya kepukul banget saya karena
perginya kayak ya dadak seperti yang nggak sok gitu. Soal kronologisnya gimana, aku masih menunggu statement resmi dari kepolisian gitu. Dan tadi kebetulan di Surabaya jenazah juga diurus oleh mantan kuasa hukumnya Vanes, Milano Lubis. Kebetulan tadi pagi saya teleponan sama beliau, "Bang, abang lagi di Surabaya, tolong urusin jenazahnya karena memang kemungkinan besar keluarga tidak bisa ke sana karena persyaratan penerbangan saat ini kan lagi agak susah ya gitu." Jadi aku tadi minta tolong sama Bang Milano Lubis dengan rekan-rekan di Surabaya dengan kuasa hukum yang di sana, tolong urusin supaya mereka bisa pulang ke Jakarta gitu. Dapat kabar pertama kali dari siapa Mbak? Saya pertama kali dikabarin malah dari rekan wartawan, malah gitu. Terus nggak lama Ida telepon saya, Ida asistennya Vanes telepon saya, kurang lebih jam 12-an lah ya. Itu saya dikabarin nggak lama setelah supirnya update story. Gitu. Lagi ramai juga tuh Mbak update story-nya Ini yang aku bilang, aku nggak mau mendahului statement polisi. Gitu. Jadi statement aku sekarang seputar kedekatan aku aja ya sama Vanes, sama apa yang aku dapetin firasat terakhir komunikasi sama dia. Apa Mbak firasat terakhirnya apa? Malam Senin aku dapat kerjaan di rumah, aku lagi kerja di ruangan kerja aku. Malam Senin itu jam 1:30 dini hari, habis hujan memang. Itu ada aroma bangke, aroma kayak bau busuk mayat di dalam rumah saya. Yang ini saksi-saksinya, ini karyawan-karyawan saya memang mencium langsung, dan saya langsung ngomong sama karyawan saya, kenapa bau bangke itu jadi muter-muter di rumah saya baunya. Terus kebetulan memang pas baunya itu setelah saya telepon mereka, setelah saya ada komunikasi. Komunikasinya itu saya nasehatin mereka jangan bolak-balik ke Bali naik kapal laut karena laut lagi kayak gini, gitu sih. Oke, Mbak, ada nggak nasihat juga kan tadi sempat bilang tidak boleh jangan keseringan kayak tadi ke Bali naik kapal laut karena memang cuacanya kan ya kita lihat sendiri ya. Nah, ketika akhirnya mereka sekeluarga anak dan baby sister dan sama supir berangkat ke sana, sempat nggak Mbak Joanna juga menasehatin mereka gitu? Aku baru nasehatin malam Senin. Gitu, baru pas mereka kembali kalau nggak salah dari Bali juga. Ini kan kalau yang hari ini perjalanan mau menuju ke Surabaya ya, gitu. Jadi beda lagi nih, gitu. Jadi yang ke Bali duluan itu memang aku dari malam Senin sudah mengingatkan, Nes, ada kerjaan TV, ada syuting, kamu harus datang. Gitu. Tapi dia bilang nggak bisa, aku gini. Ya udah. Tapi nanti impactnya akhirnya kita semua jadi nggak enak nih manajemen karena kita harus menjaga hubungan baik dengan televisi. Jadi aku memang memberikan nasihat gitu, itu sih. Mbak, apa tanggapan ketika mereka dilarang pergi itu sendiri apa Mbak? Mereka memberikan penjelasan ke saya bahwa memang ini harus dilakukan pekerjaannya karena sudah ada kontrak ya, gitu. Makanya aku nih nggak tahu apa-apa soal pekerjaan yang mereka sekarang ke Surabaya. Aku nggak tahu karena tidak dilibatkan, gitu. Berangkatnya jam berapa sih Mbak? Pagi katanya? Pagi, tadi saya juga udah tanya sama orang rumah jam berapa berangkat. Dia cuma bilang sama aku di malam Senin, Mbak, emang hari Rabu aku mau ke Surabaya. Udah. Cuman itu aja omongannya? Iya, hari Kamis ya. Rabu ke Kamis sih? Ini hari Kamis. Dia bilangnya sama aku Rabu. Gitu loh. Jadi aku agak, makanya kayak ini anak sebenarnya mau kemana gitu. Gitu. Mau update dong kondisi Gala, susternya sama drivernya. Aku tadi dikabarin dari rekan yang di Surabaya, sister masih kritis katanya. Sister kritis, supir nggak apa-apa. Katanya sih besok kembali ya. Tuh Gala. Makanya Gala udah sama Mbak Esti ya, Mbak Esti istrinya Mas Tom. Lagi dirawat sama Mbak Esti. Siapa tuh Mbak Esti? Mbak Esti rekanan bisnisnya Vanes juga. Yang di Surabaya. Yang di Surabaya, istrinya Mas Tom kalau nggak salah. Mas Tom Liwafa ya. Mbak, jenazah sekarang gimana Mbak? Udah on the way. Barusan saya dikabarin, udah on the way. Diperkirakan tiba di Jakarta Jam 3 pagi. Gitu.